Selamat pagi. Namo Selamat Sang pagi. Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Hardi Dan saya Sintri. hari ini kami akan memimpin puja bakti. Pembacaan puja bakti pada pagi hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Ya, kepada seluruh umat kami persilakan untuk mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Syakir penghormatan bahwa yang Maha Suci yang telah mencapai kenalan sempurna dan telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, sang mahasiswa Bagawa berberi waktu baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha
Aku bersetuju. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavatam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan berdiri. Wanutana. Syair penghormatan terpujilah Sang Yang Adibudha yang Maha Esa, Bahwa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Samyang Adibudaya. Namo Samyang Adibudaya. Namo Samyang Adibudaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Disalahkan. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami.
Dutiampi dhammang saranang gacchami. Dutiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu Miccacara Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapahmadana Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Renungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang tamu, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa, berada sama dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam hati masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, sangga siswa Bhagawa berperilaku patuh. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut
patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Meditasi. Saudara-saudari dalam dada, marilah sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh Saudari Citra Wasita. Kepada Saudari Citra Wasita kami persilakan. Sangat terkasih, mari kita bersama-sama berlatih meditasi hidup dipandu dengan menggunakan metode CHAN. Kita akan berlatih sekitar 15 menit ke depan. Silakan mengambil posisi duduk yang nyaman dan rileks. Bagi yang memakai kacamata, Anda bisa lepas kacamatanya
Bagi sahabat yang duduk di atas kursi, usahakan kedua telapak kaki bisa menyentuh ke lantai. Bagi yang duduk di atas matras, usahakan kedua lutut bisa menyentuh ke matras atau ke lantai. Rilekskan bagian kaki dan bisa duduk dengan postur setengah lotus, full lotus, atau no lotus. Rilekskan bagian perut, tegakkan bagian pinggang dan punggung dengan rileks. Kedua jari jemari kanan bisa saling berpilihan, di mana tangan yang aktif ada di bawah, dan kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lubang kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Rilekskan bagian dada, rileks bagian bahu, biarkan kedua bahu bisa tergolek turun ke bawah. Bagian dada rileks, tidak mengusung atau membentuk. Kepala tegak, lalu bisa sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher dalam kondisi yang tegak secara alamiah. Ujung lidah bisa digunakan di langit-langit menggembung. Menurut itu, hadirkan sirkulasi menuju wajah sehingga keseluruhan wajah menjadi bebas. Secara perlahan, pandangan mata turun ke bawah, atau Anda bisa sekedar biarkan mata Anda tertutup. Rasakan keseluruhan tubuh yang sedang duduk di sini saat ini. Sekedar izinkan diri kita sekedar menikmati sedang duduk di sini saat ini. Letakkan semua pemikiran, baik itu pemikiran di masa lalu maupun perencanaan di masa mendatang. Letakkan semua kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan semuanya. Kita cukup sekedar bawa perhatian kita secara terus menerus menyadari bahwa kita sedang duduk di sini bersama dengan sahabat lainnya. Secara perlahan kita bisa bawa perhatian kita ke area bagian kepala. Rasakan bagian bagian kepala, rileks. Rasakan bagian dahi. Rasakan kelopak mata, bawah mata. Rasakan keseluruhan otot wajah. Rasakan sensasi di bagian hidung, mulut, telinga. Rasakan sensasi di bagian leher. Apabila merasa ada di sini, cukup sekedar merasakan sensasi di bagian tersebut dan biarkan relaksasi terjadi sejauh ini. Kita hanya cukup bawa perhatian kita ke
pada sana dan merasakan sensasi apapun yang terjadi. Rasakan bagian bahu, rasakan kedua lengan atas, lengan bawah, kedua telapak tangan dan jari jemari tangan. Jika Anda merasakan bertekanan, Anda bisa segera kendorkan, lepaskan, dan tiris. Bawa perhatian, merasakan sensasi bagian dada, bagian perut, legs. Bawa perhatian ke punggung atas, punggung tengah, punggung bawah, legs. Bawa perhatian ke area bagian pinggang, rasakan sensasi yang terjadi. Rasakan sentuhan bokong dengan matras. Rasakan kedua paha. Rasakan kedua betis. Rasakan kedua telapak kaki dan jari jemari kaki. Rasakan sensasi keseluruhan tubuh yang semakin lama semakin rileks. Semakin lama semakin rileks. Kita bisa mengulangi relaksasi bagian berbagai tubuh, mulai dari paling atas, ubun kepala, hingga ujung kaki secara berulang kali, hingga kita benar-benar merasa rileks. Jika tubuh kita sudah semakin rileks, maka secara alamiah kita bisa merasakan sensasi di bagian narik turunnya dada atau kemau kekasnya perut. Sekedar kita sentuh kehadiran nafas di sana. Kemudian bawa perhatian kita ke area di bawah ujung pipi. Rasakan sensasi keluar nafas melalui lubang hidung. Ketika bernafas masuk, kita tahu dengan jelas itu adalah nafas masuk. Ketika kita bernafas keluar, tahu dengan jelas itu adalah nafas keluar. Nafas masuk,
tahu dengan jelas. Nafas keluar, tahu dengan jelas. Rasakan setiap sentuhan sensasi keluar, nafas masuk dan nafas keluar. Bawa perhatian kita secara terus menerus tinggal bersama dengan sensasi nafas kita. Ketika pikiran kita mengalah dan kita tahu pikiran kita mengalah, sekedar menyadarinya dan bawa kembali perhatian kita kembali ke sensasi nafas masuk dan nafas keluar. Izinkan diri kita untuk tenang tubuh dan perhatian kita berada di sini, mengajarkan metode hingga terdengar mentah diundang kepada sesi meditasi duduk akan segera berakhir. Secara perlahan kita bisa ambil 3 nafas mendalam melalui hidung. Secara perlahan gerakan tubuh kita ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Rasakan setiap sensasi gerakan tersebut. Kemudian kita bisa putar tubuh kita secara jam-jam sebanyak 3 kali dan bangun dengan jam-jam sebanyak 3 kali. Secara perlahan gerakan jam-jam di kanan dan secara perlahan bangkitkan kedua telapak tangan di depan dada. Secara perlahan kita bisa arahkan perhatian kita ke ujung jari-jari tangan. Perluas pandangan kita menyadari keseluruhan tubuh kita. Perluas pandangan kita dan menyadari keseluruhan area di sekitar kita. Meditasi duduk selesai. Terima kasih kepada saudara Cipta Pasita yang telah membimbing meditasi pada hari ini.
Bidang Kebijaksanaan Karya Chan Master Sdn yang akan dilakukan oleh Bapak Agus Santoso sebagai pembicara. Beliau merupakan Ketua Komunitas Chan Indonesia dan moderator Ibu Wiratna Sarineguna sebagai praktisi Chan Indonesia. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu video Master Sdn. Persilakan kepada pembicara Bapak Agus dan Moderator Ibu Wiratna Sariguna, kami persilahkan. Baiklah, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Baik, hari ini acara kita adalah bedah buku untuk menandai peluncuran buku Pedang Kebijaksanaan. Nah, narasumber kita di sini Bapak Agus Santoso, khusus datang dari Jogja, domisili beliau untuk acara ini. Jadi kita sambut dengan hangat. Selamat pagi Pak Agus. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan profil singkat dari Pak Agus ya. Pak Agus Santoso adalah Ketua Dewan Pengawas MBI Majelis Budaya Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengusaha properti dengan latar belakang teknik sipil UGM, beliau juga adalah penerjemah, editor buku-buku Chan dan mindfulness modern. Pak Agus belajar Chan dengan Master Sheng Yen di New York dan Taiwan sejak tahun 2000 sampai 2009. Di tahun 2019, Master Gojun yang juga merupakan pewaris Dharma Master Sheng Yen memberikan jubah birunya ke Pak Agus atas realisasi dan embodiment atau pengamalan praktek Chan-nya. Belakangan, bersama beberapa kawan, Pak Agus mengambil program Teacher Training MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy. Pak Agus juga memiliki kontrak dengan Bapak Mindfulness Modern, Jon Kabat-Zinn, atas buku pegangan utama Mindfulness yang akan terbit bulan depan oleh penerbit Suwung berjudul Hidup Malapetaka Total. Nah, demikian profil singkatnya dari Pak Agus. Baik Pak, kita mulai ya. Kita mau mulai dengan
cerita dulu Pak tentang Terima buku kasih. ini. Saya bawa oleh-oleh buat Pak Agus. Saya nyari-nyari di lemari buku saya ketemu yang ini. Betul ya Pak? Ini adalah buku terjemahan Pedang Kebijaksanaan yang kalau saya lihat terbitnya tahun 1993. Jadi sebenarnya buku ini sudah pernah diterjemahkan dulu dan diterbitkan oleh Karania. Ya, hari ini akan di-launching adalah edisi yang baru. Nah, mungkin Pak Agus kita undang untuk bercerita gimana ceritanya bisa mengerjakan buku ini bersama kawan-kawan, dan mungkin cerita dulu kali ya tentang pertemuan dengan buku ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sekali Bibi. Terima kasih kawan-kawan semua di Ekayana. Dan terima kasih audiens atas kesempatannya untuk berbagi. Ini buku Pedang Kebijaksanaan ini adalah buku can pertama saya. Ya, saya punyanya yang edisi 2002 kalau nggak salah. Yang edisi pertama berapa ya? Kalau nggak salah 93 ya Pak ya? 93 ya. Betul, 93. Yang punya saya diminta Master Senggen. Jadi waktu saya ke Amerika, ke New York, beliau tanya ke saya, kamu orang jauh kok bisa sampai sini, ceritanya gimana? Nah, saya bilang, saya baca bukunya Sepu yang Pedang Kebijaksanaan. Dia sendiri terkejut, hah? Ternyata buku saya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi dia juga nggak tahu. Terus dia bilang, kamu bisa paketkan ke saya buku tersebut, buku-buku saya yang diterjemahkan ke Indonesia. Saya masih ingat beliau bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Dia pakai istilah acquire, gitu. Dapatkan gitu ya, dapatkan, terus kirim ke saya. Jadi saya cari waktu itu di toko buku habis yang itu. Jadi saya pakai yang buku saya, kemudian saya paketkan juga yang Zen Pengetahuan dan Tindakan. Itu terjemahannya bagus sekali. Terus saya beli lagi belakangan setelah diterbitkan ulang tahun 2000 sekian, dan saya lihat sekian tahun kemudian ketika di Taiwan, waktu itu Master Seng masih ada, yang di DN Taiwan Pusat yang kawasannya besar sekali itu, ada satu spot kecil museum memorabilia untuk Master Senggen, dan mereka pajang di situ beberapa barang-barangnya Master Senggen, antara lain misalnya kalau tadi video itu ada beliau hobinya suka moto, nah, antara lain misalnya kamera beliau yang dipakai dulu biasa beliau pakai itu dipajang di etalase dari museum tersebut. Nah, saya lihat buku kita ini dipajang di situ juga gitu waktu itu. Wah, hasil karya Indonesia ikut dipajang ya. Jadi kurang lebih perjumpaannya begitulah dengan buku itu. Oh, jadi Bapak tuh ketemu buku ini justru sebelum bertemu dengan Master Senggen ya, jadi? Betul, jadi zaman itu ya sangat tidak lazim lah orang pergi ke luar negeri untuk belajar, dan saya backgroundnya bukan Buddhis, sampai sekarang KTP saya juga masih belum Buddhis walaupun saya ketua MBI. Tapi belakangan sama Romo Amin, mungkin gara-gara saya jadi bikin aturan kalau pengurus di MBI KTP-nya harus Buddhis. Tapi saya udah terlanjur pertengahan tahun ini udah lengser, udah jabat 2 kali ketua MBI Jogja, jadi pengawas nggak wajib. Tapi kalau ketua
KTP-nya wajib Buddhis. Dan ya saya ketemu ini sebelum memutuskan belajar Buddhism, kemudian juga masih shopping around lah, masih seperti itu gitu. Nah kan Bapak baca buku ini sebelum bertemu Master Sheng Yen, berarti belum pernah ikut retret Chan ya. Sedangkan buku ini kan isinya ulasan puisi pencerahan yang diulas Master Sheng Yen dalam ceramah-ceramah beliau ketika retret intensif gitu ya. Gimana tuh Pak? Jadi apakah bisa nyambung gitu kan? Kadang-kadang orang berpikir, oh ini kan settingnya retret, kita nggak pernah ikut retret, apa kita bisa paham gitu? Ya, mungkin agak kembali tadi kayak jodoh karma atau gimana ya. Saya jadi antusias mau berangkat itu satu tentu saja oleh kualitas dari Karania. Maksudnya pengerjaan Karania ini walaupun kalau setelah saya lihat sekarang tentu saja ada saya edit gitu ya, naskahnya dari Pak Budi Hartono, saya edit atau bahkan diterjemahkan ulang oleh kawan yang lain. Tentu saja yang pertama tadi saya bilang bahwa itu dari kualitas pengerjaannya Karania yang konsisten gitu. Isi dari buku ini diterjemahkan secara konsisten. Walaupun zaman dahulu kalau ngomong desain covernya ya masih ala kadarnya sederhana sekali gitu kalau dibandingkan dengan desain cover yang sekarang. Tapi kemudian juga tadi saya bilang jodoh karma. Yang menarik bagi saya itu foto Master Sheng Yen ini. Maksudnya begitu lihat fotonya gitu, saya merasa dekat gitu. Fotonya bahkan waktu itu yang saya lihat adalah yang buku satunya yang tipis itu, yang mengembala sapi atau apa, yang bukunya tipis, fotonya sama sekali nggak jelas gitu, cuman beliau pakai jubah hitam panjang gitu, duduk di sebuah batu besar gitu. Jadi waktu itu yang sangat menyentuh saya merasa ada trust gitu, ada rasa percaya, ada rasa trust kepada beliau. Jadi saya berangkat ke New York untuk belajar. Kemudian kalau mengenai isinya sendiri bahwa itu tentang retret, ya kita di Buddhism secara umum atau di Chan, kita mengenal ada 3 aspek di dalam Chan, yaitu praktek formal, praktek informal, dan praktek intensif. Kalau formal ya seperti yang dibimbing, kurang lebih seperti yang dibimbing Rohana tadi, kita mungkin duduk meditasi 15 menit, ataupun jenis meditasi yang lain, misalnya jalan atau beberapa format yang lain, itu formal. Artinya ketika kita ngomong formal, resmi, berarti orang luar itu kalau lihat kita tahu bahwa kita sedang melakukan sesuatu lah, meditasi. Nah, sedang informal berarti ya kegiatan mindfulness di kegiatan sehari-hari. Kemudian yang intensif adalah retret. Retret ya seperti yang Bibi bilang di buku ini. Jawaban saya mungkin kalau ringkasnya, untuk saya dan moga-moga banyak kawan lain, saya merasa cocok belajar langsung kepada sesuatu yang intensif. Tapi mungkin ada orang lain yang lebih suka belajar lewat hal-hal yang sifatnya lebih gradual, lebih konsepnya dulu, sejarahnya dulu. Saya kurang begitu tertarik dengan yang begitu awal-awalnya. Jadi langsung ke ujungnya dulu, langsung ke hulunya dulu. Nah, nanti di hulu kalau saya, di muaranya dulu, langsung di akhirannya dulu gitu. Nah, nanti di muara kalau saya ada yang nggak paham, saya mungkin akan mundur selangkah, sedikit lebih selangkah, atau mungkin agak ke kanan, ke kiri, untuk selalu kembali ke muaranya, ke akhirnya. Jadi saya agak nggak telaten terlalu jauh gitu. Saya langsung ke ujung akhirnya,
walaupun saya tidak harus paham gitu. Nah, nanti pelan-pelan saya akan mencari penjelasan yang lain kalau saya nggak paham. Tapi itu adalah cara saya atau cara sebagian orang. Biasanya yang demikian di Barat, orang-orang Barat juga lebih begitu. Tapi tentu saja tidak semua orang harus begitu. Ada yang dengan jalur yang lain, entah sukanya kebaktian atau sukanya bakti sosial atau sukanya yang pendekatan akademis dan lain sebagainya. Ya. Ini Pak Agus seperti menerapkan ini ya dari buku Seven Habits ya. Mulai dari tujuannya dulu. Kita mau lihat tujuannya ada di mana sih gitu ya. Baru kemudian kita runut ya apa yang kita kurang kita lihat. Dan buku ini memberikan bisa ngintip gitu ya Pak ya. Kira-kira tujuan ujungnya seperti apa? Saya gitu. suka sekali bisa ngintip langsung ujungnya di mana gitu. Karena memang saya sasarannya pengen ke ujung itu dulu gitu. Ya. Betul, ngintip. Jadi ini memotivasi kita ya, walaupun misalnya umat di sini ada yang saya belum tahu apa itu Chan gitu ya, jangan jadi down gitu ya, atau jadi kayak kurang pede, tapi justru dengan baca buku ini kita jadi bisa ngelihat ujungnya itu Chan itu mau kemana, benar nggak Pak? Betul sekali. Jadi Gitu ya? sama seperti baca buku ini, ya. Di samping karena juga keterbatasan dari penerjemahan zaman itu, tapi juga keterbatasan saya sendiri gitu. Ketika baca ini sangat tidak paham sebetulnya saya. Saya mungkin hanya beberapa bagian paham pun istilahnya semacam lebih ke intuitif aja, intuisi, oh ya rasanya cocok. Jadi tapi sebetulnya saya juga tidak terlalu paham. Tapi ya langsung aja saya ke ujungnya. Mungkin satu poin yang agak membedakan buku ini dengan buku yang lain. Saya tertarik dengan Chan atau katakanlah waktu zaman itu malah ada yang populer juga buku-buku Zen, komik-komik Zen. Nah, komik-komik Zen itu membicarakan tentang insiden-insiden pencerahan, yang mana itu lebih membingungkan lagi ketimbang ini gitu. Nah, saya merasa senang sekali dengan ini. Itu satu, seperti tadi kita bilang, goalnya kita belajar Buddhism itu adalah pencerahan. Ya, Bibi bisa bayangkan andai kata Buddha dulu tidak duduk di bawah pohon Bodhi, terus tidak tercerahkan, terus jadinya apa? Yang namanya Buddhism atau bahwasanya Sakyamuni itu disebut Buddha, itu karena peristiwa pencerahan itu sendiri. Andai kata dia tidak tercerahkan ya nggak ada cerita. Nah, tadi saya bilang komik Zen itu tentang insiden-insiden pencerahan, tapi nggak ada kejelasannya. Prosesnya gimana, kok ujuk-ujuk tahu-tahu bisa begitu, itu serba nggak jelas. Nah, buku ini sangat menolong saya jadi paham bahwa ternyata pencerahan itu ada ceritanya, ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk. Dan saya merasa senang sekali walaupun nggak paham, tapi merasa senang bahwa berarti ada sesuatu yang bisa saya lakukan, ada sesuatu yang bisa saya praktekkan. Ya, ini kelebihan buku itu dibanding buku-buku Zen yang zaman itu tersedia adalah tentang itunya, bahwa itu ada proses, ada yang peran kita yang bisa kita lakukan. Jadi pencerahan itu rasanya lebih nyata ya Pak ya, bukan cuma sekedar cerita tentang Buddha dulu cerah, tapi kita bisa ngelihat roadmap-nya seperti apa. Betul, gitu ya, prosesnya seperti apa. Baik, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya ya Pak, saya mau umumin dulu kalau kita punya 3 buku yang akan dibagikan secara gratis untuk 3 orang penanya. Jadi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman umat di sini bisa bertanya, untuk 3 orang penanya pertama akan mendapatkan buku ini secara gratis. Nah, sebelum kita buka sesinya, saya ada satu pertanyaan titipan dulu. Sebentar ya Pak, saya lihat catatan. Ya, teman-teman yang lain yang kayaknya udah ingin bertanya, nanti bisa
mulai memformulasikan ya pertanyaannya. Nah, ini saya ada titipan pertanyaan begini. Chan adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk mengesampingkan kata-kata, melampaui pemikiran dan bahasa. Sesungguhnya hanya segelintir prinsip yang dapat dibicarakan, dan semuanya tak pelak lagi menunjuk ke bantal meditasi, tempat pembelajaran sejati atau malah proses melepas pembelajaran itu terjadi. Apakah bisa tolong dijelaskan mengapa demikian? Ini titipan pertanyaan dari teman-teman. Oke. Kita bisa membahas dari beberapa sisi. Yang pertama bahwa Buddhism secara umum, tentu saja Chan secara spesifik, tujuannya adalah mencapai pencerahan, tujuan akhirnya. Tanpa pencerahan, tanpa kebudaan, ya sebetulnya agama Buddha itu istimewanya apa gitu? Gak ada agama Buddha. Nah, yang disebut pencerahan itu kalau bahasa filsafatnya artinya adalah sekedar bahwa seseorang melihat, kata melihat ini mungkin agak kurang tepat, tapi ya dia menangkap langsung realita sebagaimana adanya. Kelihatannya kalau diomong pencerahan adalah seseorang menangkap langsung realita sebagaimana adanya. Seolah-olah cuma gitu ya, gitu. Semua orang juga udah tahu gitu. Rasanya mudah ya, Pak? Ya, semua orang mudah, atau kok cuma gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit yang saya berkait dengan tadi Bibi bilang Chan mengesampingkan kata-kata dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari Chan itu caranya adalah direct, nggak terlalu muter-muter, jadi langsung. Nah, saya akan contohkan, misalnya yang disebut melihat realita itu seperti apa, gitu ya. Saya akan kasih contoh, misalnya mungkin Bibi kalau lihat ini, Bibi akan nyebut ini apa? Sapu tangan. Sapu tangan. Ya. Semua kawan juga tahu lah ini mungkin sapu tangan. Tapi sebetulnya sapu tangan ini nggak ada tulisannya, nggak ada spanduknya bahwa aku ini namanya sapu tangan. Gitu. Yang nyebut sapu tangan itu kan kitanya, dianya sendiri ini tidak punya nama. Itu satu. Kemudian saya akan ngutip lagi satu filsuf di barat namanya David Hume. Beliau bilang keindahan itu letaknya adalah di mata orang yang melihat, orangnya yang melihat. Misalnya saya melihat aula ini, saya bilang persepsi saya indah. Tapi indah ini sebetulnya terjadinya di otak saya, gitu. di orangnya, bukan di barangnya. Gitu. Nah, barangnya sendiri seperti apa? Ya begini ini. Dia sebetulnya aula ini nggak punya merek, nggak punya papan nama, nggak punya spanduk, nggak bisa ngomong. Dia nggak akan ngomong saya indah. Atau sapu tangan ini bilang nama saya sapu tangan, gitu enggak. Yang kasih nama adalah kita bahwa ini sapu tangan. Yang kasih persepsi bahwa ini indah atau mungkin bagi sebagian orang lain tidak indah, jelek dan sebagainya. Itu adalah yang nonton, bukan barangnya sendiri. Nah, hal tersebut punya konsekuensi. Artinya begitu saya ngomong indah atau mungkin kurang indah, akan ada konsekuensi di benak kita bahwa kalau indah saya seneng atau saya pengen punya, atau kalau tidak indah saya tidak seneng atau saya tidak suka dan seterusnya. Itu yang membawa rentetan penderitaan bagi kita. Itu
istilah pencerahan itu ke situ. Nah, yang disebut tadi Bibi bilang kenapa Chan mengesampingkan kata-kata apa tadi bahasa atau aksara dan sebagainya, itu kita di Chan itu berusaha di dalam proses latihan itu untuk kembali dan kembali ketika contoh melihat demikian, kita tidak cepat-cepat bilang ini sapu tangan atau mulai bilang bahwa ini sapu tangan jelek atau kurang jelek atau kurang jelek atau kurang bagus. Saya suka, tidak suka. Demikian pula dengan keadaan di ruangan ini misalnya. Kita selalu kontak kepada hal sebagaimana adanya. Tidak lari ke kata-kata, ke yang mana itu nantinya akan membawa ke konsekuensi-konsekuensi berikutnya. Tentu saja ketika orang tercerahkan, bukannya dia tidak kenal bahwa ini adalah sapu tangan atau bahwa ini bagus atau tidak bagus, dia tetap kenal. Wong ini proses pendidikan kita sejak kecil, kita dididik mengenali bahwa yang begini bagus, yang begini kurang bagus. Itu tidak hilang. Tapi bedanya pikiran yang bersangkutan itu tidak didikte, tidak diperbudak oleh kategori-kategori tersebut yang kemudian berentet, malah barangnya yang beneran malah hilang gitu. Persepsi yang apa adanya ini hilang, termasuk dalam kaitannya ketika kita berinteraksi dengan orang, dengan keluarga, dengan kolega. Kita ini jarang berinteraksi secara fresh, apa adanya sekarang. Kita selalu menggembol, wah Bibi itu dulu sama saya begini. Jadi yang saya tangkap itu bukan Bibi apa adanya sekarang, tapi selalu mungkin dendam saya, masa lalu dan sebagainya. Itu contoh yang disebut pencerahan seperti itu dan kaitannya dengan cerita tadi. Moga-moga itu sedikit membantu. Ya, mudah-mudahan membantu, dan kalau yang masih penasaran boleh bertanya. Mungkin kita buka dulu pertanyaan ya Pak ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, di atas. Ya, baik. Mungkin dari panitia boleh bantu, ada mic-nya di atas. Saya mungkin tambah 1-2 menit. Bibi tadi saya terpicu, saya suka Bibi bilang tadi mengintip gitu ya, mengintip soal pencerahan tadi. Pengalaman pencerahan itu kurang lebih kalau di Chan gitu ya, kurang lebih seperti ibaratnya mungkin kita ini sejak masa tak berapa beribu-ribu tahun kehidupan lalu atau paling enggak kehidupan ini gitu ya, seolah kita ini terjebak di sebuah gua gelap. Serba susah lah hidup kita, sengsara, sedih, dan nggak ada solusi. Ya kalau di sini sih ruangnya enak ya, AC bagus, seger. Tapi kita seperti dalam gua gelap selama ribuan tahun. Nah, pengalaman pencerahan itu adalah seperti ibaratnya kita bekerja, berusaha lolos dari gua tersebut. Kita menggali, mungkin mencangkul, berusaha lolos dari gua, dan suatu saat tiba-tiba kita bisa tembus, melihat secercah cahaya. Di sebelah sana itu ada kebebasan. Mungkin hanya sekian detik atau sekian menit atau sekian hari, tapi kita sempat melihat, sempat mengintip ujungnya di situ. Nah setelah itu tiba-tiba guanya mungkin juga rontok lagi, gelap lagi. Kita belum bebas, tapi kita sudah melihat, mengintip, dan kita sudah tahu bahwa oh betul di sana itu ada kebebasan. Dan saya tinggal mengerjakan sampai suatu saat kita terbebas sepenuhnya. Tapi itu jelas membuat situasi yang sangat berbeda dengan orang yang tidak pernah melihat sama sekali gitu. Tidak ada harapan, tidak ada arah, tidak pernah mengalami sendiri. Ya, saya suka dengan istilah mengintip. Yuk, monggo silakan. Ya, baik, silakan. Ini kayaknya saya kenal yang nanya ya. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Agus atas Ya, monggo. penjelasannya. Jadi saya tergelitik tadi mengenai sapu tangan dan juga pendidikan baik dan buruk gitu kan. Karena kalau seperti itu kan artinya knowledge is socially constructed. Ya kan, pengetahuan dibangun berdasarkan kondisi sosial, di mana budaya setempat mempengaruhi knowledge yang dibangun gitu kan. Nah, dari Pak Agus pengalaman pribadi sendiri dan juga berkenalan dengan Chan, bagaimana Pak Agus bisa menemukan bahwa ini cocok dengan saya? Karena banyak sekali metode-metode yang ada kan. Nah, tadi saya bilang kalau dibilang Chan itu sebagai knowledge, itu kan socially constructed juga. Jadi bukan hanya seorang guru, tapi semua sistem mendukung Chan tersebut gitu kan. Nah, sebagai umat biasa, saya pengen tahu pengalaman Pak Agus bagaimana menentukan Chan itu cocok dengan Pak Agus gitu. Kenapa enggak yang lain gitu kan? Itu demikian, terima kasih. Terima kasih sekali. Yang pertama sudah dijawab Bibi tadi soal ngintip tadi. Jadi yang lain itu jarang atau bahkan hampir tidak pernah ngomongin soal pencerahan. Kalau Pak atau Ibu tahu istilah bahasa Jawa, yang lain itu sering-seringnya kesuwen. Kesuwen itu kelamaan gitu. Ngomongnya muter-muter nggak jelas tujuannya gitu. Kesuwen lah gitu. Orang Jawa kalau nggak sabar bilang kesuwen gue gitu. Kelamaan gitu. Nah, Chan itu langsung direct ngomongin, bahkan buku ini sejak dari halaman pertama omongannya sudah tentang itu gitu. Bahwasanya kita nggak paham itu cerita lain, tapi satu poin yang saya suka dengan Chan adalah direct, langsung ngomong tujuannya ke situ dan konsekuen, urusannya betul-betul langsung ke situ. Maksud saya konsekuen di sini juga saya kontraskan. Mungkin kawan-kawan boleh buka Wikipedia atau Google Translate. Kontrasnya adalah platitude, P-L-A-T-I-T-U-D-E. Latitude itu kalau bahasa Inggrisnya bahasa yang agak merendahkan ya, istilah yang agak merendahkan. Latitude itu adalah sikap di kalangan orang umum ataupun di Buddhism yang ngomongin pencerahan secara kayak kata-kata mutiara gitu. Atau enteng-entengan, apa-apa sedikit, tolong saya dicerahkan atau saya mendapat pencerahan, seolah barang yang sepele banget gitu. Itu atau pencerahan menjadi sesuatu yang omongan-omongan manis, indah, tapi sama sekali sebetulnya enggak berkontak dengan kenyataan. Jadi kalau mau di condense, yang paling utama bagi saya yang bikin saya suka cocok dengan Chan bukan dengan yang lain adalah itu satu, direct. Tapi sebetulnya proses belajar saya sendiri, saya belajar semua sebetulnya, belajar Buddhism semua. Backgroundnya awal dulu saya belajar Tibetan, Gelug, kemudian juga belajar Theravada, sampai sekarang juga tetap masih belajar. Dan sebetulnya juga di Chan itu juga aspek yang Theravada atau Pali Sutta itu juga penting dipelajari. Jadi seperti tadi saya bilang ke Bibi bahwa pendekatan saya yang cocok untuk saya nggak tahu kawan lain, yang cocok saya adalah direct. Chan ini direct, tapi sembari saya punya waktu, saya tetap belajar semua. Saya ikut retret tapi itu bukan top priority saya. Persis seperti Seven Habits. Ya. Jadi suka karena to the point ya Pak ya, nggak muter-muter tapi langsung ya. Dan mungkin orang zaman sekarang kan maunya gitu ya Pak ya, nggak buang-buang waktu, langsung aja to the point gitu.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Nanti Bapak bisa mengambil ya, karena di atas nanti saya simpankan satu bukunya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada lagi mungkin dari sini? Di atas juga? Oh, yang di bawah juga ada. Ya, habis ini yang di bawah berarti ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya mau tanya ya, kalau misalnya saya kan juga sering belajar meditasi, maksudnya belajar untuk supaya bisa belajar meditasi lah kalau saya bilangnya ya. Itu berbagai macam cara saya juga ikutin gitu ya. Yang saya concern sekarang nih Pak, kenapa saya udah tua baru belajar gitu loh. Kenapa saya nggak dari anak-anak saya. Jadi saya ingin pendapat dari Pak Agus kalau untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak itu kan kalau misalnya disuruh belajar merenung atau apa kayaknya membosankan gitu loh. Jadi kalau menurut saya gimana caranya ya, karena menurut dari Chan gitu loh seperti apa, karena kalau yang saya lihat dari yang lain-lain kayaknya agak lebih berat gitu loh. Jadi anak-anak langsung bosan, langsung menolak seperti itu. Dan saya ada pernah juga dengar kalau untuk kita dari kecil itu sebaiknya kita pelajari itu body sendiri, badan kita, maksudnya kita lebih banyak bergerak, lebih banyak apa, karena dengan kita melatih body kita pikiran juga akan nanti lebih cepat terpusat gitu loh. Jadi saya mohon untuk pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan Ibu sudah dijawab oleh Ibu sendiri. Ya, pendekatan dengan tubuh dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang lebih tepat untuk menjawab sebenarnya Bibi. Nanti Bibi juga boleh untuk itu karena Bibi bergerak di bidang itu. Nah, untuk bagian saya, kalau ngomong anak-anak atau anak muda atau anak-anak, walaupun tadi saya bilang bahwa saya suka yang langsung, yang meditasi langsung gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga harus menyadari bahwa ngomongin meditasi atau ngomongin pencerahan itu pendekatan saya tadi saya bilang saya langsung kepentok tapi saya mundur dikit nanti saya maju lagi, kepentok saya mungkin saya ternyata kurang ini, saya bergerak ke kiri maju lagi, nanti bergerak agak ke kanan maju lagi, mundur selangkah, 2 langkah, nanti maju lagi. Nah, poinnya adalah pencerahan itu sendiri faktornya banyak. Agar bisa ke sana itu faktornya banyak. Keadaan fisik, perilaku kita sehari-hari, relasi kita dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan kolega, dengan diri sendiri, knowledge kita, intelektual kita, faktornya sangat banyak. Nah, ngomongin anak-anak, kalau saya cenderung lebih yang utama adalah didik anak-anak agar dia jadi orang yang cerdas, baik, dan itu tidak bisa cuman dengan sekolah, atau tentu saja sekolah merupakan bagian yang terpisahkan. Tapi ngomong pendidikan itu akhirnya terkembali ke kita sendiri. Orang tua yang harus beri contoh. Banyak cerewet yang dengerin aja sebel. Jadi kalau bisa jadi orang tua nggak usah banyak omong lah. Kita jalankan apa yang kita yakini benar. Saya percaya anak akan melihat. Ngomong seperlunya aja, sepatah dua patah. Kalau yang betul-betul genting yang penting. Tapi keseharian kita sendirilah yang jadi role model gitu. Kalau pengen anakmu jadi seperti apa, ya kamu buat dirimu sendiri seperti itu. Sangat tidak fair gitu ya. Anaknya disuruh begitu-begitu, kita sendiri nggak melakukan gitu. Nah, kemudian kalau nyangkut meditasinya, mungkin di waktu lain atau nanti boleh tanya ke Widi untuk anak-anak. Karena dia bergerak di bidang itu. Gitu. Iya. Tadi Pak Agus bilang berarti kita jadi panutan ya Pak ya, kita jadi contohnya. Saya jadi ingat ada pepatah bahasa Inggris ya kalau nggak salah yang saya tak bisa dengar kata-kata kamu karena tindakanmu itu bicaranya lebih kencang daripada kata-katamu gitu ya. Jadi yang lebih dilihat itu akhirnya
tingkah laku kita ya Pak ya, bagaimana cara kita hidup gitu. Dan pertanyaan Ibu ini menarik karena saya kan kemarin saya baca ini buku, saya kebut biar selesai sebelum hari ini gitu. Master Sengian ada bicara sedikit soal itu, tentang bukan tentang anak-anaknya, tapi tentang kadang-kadang tuh kita ingin mendorong orang lain gitu ya. Kita tahu ini bagus, kita ingin mendorong orang lain. Tapi kan apakah orang itu sudah siap atau belum gitu ya. Nah, mau tahu lebih jelasnya nanti silakan baca sendiri di buku ini. Baik, terima kasih Ibu. Nanti bukunya silakan diambil di sini ya. Nah, ini Bapak yang di bawah sini silakan. Sampai nggak ya? Boleh maju Pak. Oh ada, sorry. Ada. Ya, oke. Nama budaya Pak Agus. Saya mau tanya, tadi Pak Agus ada menjelaskan kalau Pak Agus sendiri latar belakangnya bukan Buddhis ya. Oke. Pertanyaan saya itu satu, apa yang mendorong Pak Agus untuk mempelajari Buddhis atau Chan sendiri? Apa yang membuat Pak Agus punya feeling untuk terus mempelajari Buddhism? Sementara KTP sendiri kan belum berubah ya. Gitu ya. Yang mendorong Pak Agus untuk terus mempelajari Buddhism, apalagi mendorong untuk ikut sama master lah bahasanya. Dan kenapa sementara ya KTP-nya sendiri kan belum Buddhis ya. Oke. Ya. Apakah benturan dengan keyakinan yang lain itu terjadi di Pak Agus? Dengan keluarga juga, pengamalannya setiap harinya seperti apa yang Pak Agus sekarang jalankan? Menurut yang Pak Agus yakini dengan aliran Chan itu Buddhism. Begitu Pak Agus. Oke. Ya. Yang pertama saya jawab dulu yang nyangkut benturan itu enggak sih. Pandai-pandai kita mengeluarkan diri. Kenapa saya memilih atau belajar Buddhism dan seterusnya? Ceritanya bisa panjang banget, tapi saya coba sesingkat mungkin gitu ya. Poinnya di kuliah kemudian kerja, begitu masuki dunia kerja, saya kerja ikut orang, terus kemudian 3 tahun kemudian saya berpindah swasta. Begitu saya mulai punya pengalaman kerja, saya melihat persepsi waktu itu gitu. Saya katakanlah mungkin usia sebelum 30 lah, sekitar 29, 28 atau maksimal 30. Saya menyaksikan untuk ukuran-ukuran masyarakat umumnya bahwa di dunia kerja ini orang yang dipersepsikan di masyarakat sebagai jelek, jahat, kejem, kok kelihatannya hidupnya lebih enak, lebih sukses. Dan saya tahu beberapa yang saya kenal akrab yang tega, mungkin bahkan mengkhianati kawan sendiri. Saya tahu dia hidupnya baik-baik saja, enak gitu. Enak, tidur ya nyenyak. Bukan berarti orang kadang di belakang nyumpahin, kamu kejam nanti kamu nggak tentrem. Enggak juga, saya lihat pergi bareng saya tidurnya ya enak-enak aja, nggak pernah stres. Anak istrinya ya sehat, baik, ekonominya bagus, sukses, duitnya berlimpah. Sementara saya menyaksikan beberapa kawan yang lain, senior saya, yang bagi persepsi masyarakat umum baik, dermawan, ramah, komit, sengsara hidupnya, stres, gagal, dan saya tahu betul dia stres gitu loh. Karena saya harus nemenin dia setiap malam, mabuk, minum biritan, kalau udah mabuk meracau, segala stresnya tertumpah semua gitu. Jadi saya timbul bertanya-tanya, karena background saya tidak terlalu religius, saya lebih banyak menggunakan logika atau intelek saya bertanya-tanya. Menjelang usia 30, saya bertanya pada diri saya sendiri, hidup saya ini, saya harus jadi orang macam apa ya? Kalau digampangkan, jadi orang jahat atau jadi orang baik?
Kalau jadi orang baik konsekuensinya kok seperti itu. Kalau jadi jahat kok lebih enak gitu. Nah, kebiasaannya saya senangnya baca buku. Jadi kalau cari jawaban dari buku, baca buku, tanya orang, baca buku. Tapi poinnya saya harus membawakan hidup saya jadi orang jahat atau orang baik. Di dalam proses pencarian intelektual tersebut, saya siap untuk konsekuen bahwa nanti kalau secara logika yang logis, yang masuk akal adalah jadi orang jahat, ya saya siap konsekuen jadi orang jahat aja, gitu. Gak ada masalah bagi saya. Gitu. Kalau itu memang logikanya harus begitu, gitu. Dan seterusnya. Nah, saya baca buku, saya pergi ke perpustakaan di gereja, ada perpustakaan besar sekali. Nah, jadi kalau liburan saya bulannya sukanya sih di perpustakaan. Nah, dari proses baca buku itu, saya menjumpai, beruntung sekali, jumpa malah di toko buku Gramedia zaman itu, satu buku tipis cuman tebalnya 70 halaman atau 100 halaman, judulnya Pengantar Etika, karangannya Romo Franz Magnus Suseno. Poinnya, saya baru tahu waktu itu juga bahwa, etika itu ternyata adalah satu cabang filsafat, bahasa Inggrisnya ethics, yang mempelajari tentang apa itu baik, apa itu buruk, dan tentang orang hidup harus bagaimana, apa itu kebahagiaan, dan seterusnya. Jadi etika itu, kita kalau di masyarakat sering bilang, orang nggak punya etika, itu bukan etika, itu etiket, itu sopan santun. Beda ya Pak ya, etika dengan etiket. Jadi etika itu cabang filsafat, tentu saja itu mungkin ada kesamaan akar kata, tapi etika itu adalah filsafat tentang, ya poinnya dari belajar itu, saya berkesimpulan secara logika, bahwa logikanya orang itu jadi orang baik. Ya ada argumennya yang cukup panjang. Jadi saya memilih jadi orang baik bukan karena saya takut neraka atau takut karma buruk, ditakut-takutin oleh agama gitu, enggak. Tapi karena proses pencarian secara intelektual, secara logika. Memang pilihan ini adalah pilihan yang cerdas gitu. Ya, argumennya panjang. Anda bisa baca tentang Aristoteles, Plato, Nietzsche, David Hume, dan berbagai macam tokoh-tokoh etik di dunia filsafat barat waktu itu. Nah, tapi problemnya dengan filsafat barat, dia tidak punya kejelasan tentang metodenya. Oke lah, saya pengen bahagia. Terus langkahnya gimana? Metodenya nggak jelas. Dan satu filsuf dengan yang lain itu pendapatnya bisa sangat berbeda. Nah, saya ketemu Buddhism. Buddhism itu punya metode langkah-langkah juklak yang jelas. Jadi saya memilih Buddhism karena itu aja, bukan karena agama atau apa. Jadi dia sebagai satu ajaran yang punya petunjuk, manual yang jelas, dan itu akhirnya juga membawa saya ke ini juga gitu loh. Ini kan jelas petunjuknya. Kamu harus begini, soal kita paham atau nggak paham tuh urusan lain, itu proses kita belajar. Tapi ini ada petunjuk yang jelas, tidak sekedar omongan yang berbunga-bunga, platitude, kesuwen itu tadi. Saya nggak sabar lah kalau yang kesuwen gitu. Jadi ini step-stepnya jelas gitu bagi saya. Itu yang membawa saya ke Buddhism, bukan yang lain. Jadi proses keputusan pragmatis saja. Satu poin kalau Pak tanya tentang itu yang mungkin bagus bisa kita petik dari filsafat barat, Aristoteles terutama, saya mendapat satu poin yang kawan-kawan boleh catat. Aristoteles bilang begini, tujuan hidup manusia itu, filsafat etika itu membahas antara lain tentang tujuan hidup.
baik buruk tujuan hidup, orang harus jalankan hidup seperti apa misalnya gitu. Aristoteles bilang bahwa tujuan hidup manusia itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu layak untuk dijadikan tujuan. Kenapa? Maksudnya dibandingkan misalnya orang mungkin masyarakat bilang orang yang paling penting adalah sehat misalnya, atau pada kenyataannya kita menghabis-habiskan waktu untuk cari duit misalnya, atau kekuasaan, atau politik, atau keluarga, apapun lah. Nah, Aristoteles bilang tujuan hidup manusia itu yang layak dikejar adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bisa menjadi an end by itself. Karena kebahagiaan itu bisa menjadi akhir bagi dirinya sendiri. Paham atau enggak? Maksudnya begini, kalau Anda pengen kaya, kaya itu kan tidak bisa menjadi akhir. Kaya buat apa? Anda pengen sehat, Anda sehat, tapi istri Anda nggak sehat, anak Anda nggak sehat. Atau sehat buat apa? Sehat itu bukan akhir, gitu loh. Tapi kalau Anda bahagia, kan sudah selesai. Walaupun itu enak didengar, tapi nggak mudah penerjemahnya nggak sesimpel itu memangnya, tapi logika itu sangat mengena bagi saya. Nah, terus apa itu bahagia? Apakah itu akhir? Tadi kita diskusi tentang mengintip ujungnya akhir. Akhir adalah pencerahan itu. Kembali, filsafat barat tidak punya deskripsi yang jelas tentang kebahagiaan itu, satu dengan yang lain pendapatnya beda-beda. Tapi di Buddhism itu betul-betul jelas, jernih, dan tuntas. Nggak bisa dibantah lagi gitu. Tuntas, pamungkas. Itu yang menarik saya ke Buddhism, itu yang menarik saya ke Chan. Ya, baik. Jadi di sini semua pasti pengen bahagia ya, dan ini memang faktor tarik gitu. Nah, seperti Pak Gus bilang, senangnya di Chan itu step-stepnya jelas ya. Di Buddhism itu step-stepnya jelas, dan untuk di buku ini memang dibahas mengenai pola pandang ya Pak ya, cara hidup gitu, pemahaman tentang praktek Chan itu sendiri, yang ujungnya ya itu tadi kebahagiaan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya serahkan ya. Baik, walaupun bukunya yang di sini sudah habis, tapi jangan khawatir, di depan sana masih banyak. Nanti rekan-rekan bisa langsung membeli. Ada 2 stand, ada stand yang di lantai ini, ada juga yang di bawah. Tadi waktu masuk pasti lihat ada stand bukunya ya. Dan khusus hari ini ada paket bundling buku dan kaosnya. Jadi teman-teman bisa langsung nanti ke standnya untuk mendapatkan bukunya. Kita lanjut lagi, walaupun jatah bukunya sudah habis, tapi pasti yang mau tanya masih ada ya. Silakan Ibu. Sebentar ya, mic-nya datang. Ya, buku ini diterjemahkan oleh kawan kita, si Tasvan Sadikin. Kalau kawan-kawan yang biasa ikut acaranya Ajahn Brahm atau Ajahn Brahmali, ya yang rutin menerjemahkan Ajahn Brahm, interpreter profesional. Jadi yang terjemahkan si saudara Tasvan Sadikin, kemudian saya yang ngedit. Tasvan menerjemahkan total dari dia, saya pikir dia total langsung nggak ngambil naskah lama, jadi total. Kemudian saya yang edit, dan saya ada beberapa poin yang saya boleh pride, bangga atau puas. Buku ini dalam beberapa hal lebih benar ketimbang buku aslinya. Gimana nih Pak ceritanya nih? Lebih benar karena ada beberapa hal
ketika saya baca, loh ini kok nggak masuk akal ya. Saya pikir, mosok Master Zeng ngomong begini gitu ya. Terus saya cek ke Chang San Fase yang di Hong Kong. Dia baca, oh iya ya, kok bisa gini ya gitu. Ternyata dicek ke naskah. Aku sampai waktu itu waktu chatting dengan Chang San Fase yang di Hong Kong, sampai kita berkesimpulan, wong ini dari ceramah retret ya. Mungkin waktu itu Master Zeng sudah sepuh, mungkin ya dia bisa selip kata gitu. Yang ngetiknya ceramah mungkin bisa selip juga gitu. Kita sampai ngomong, maklum lah orang sudah sepuh mungkin bisa ada yang selip gitu. Tapi kemudian Chang San Fase sekian hari kemudian telusuri naskah Mandarinnya dari transkripnya gitu. Nah ditelusuri, ternyata editor bahasa Inggrisnya yang salah karena bahasa Mandarinnya udah betul. Jadi editor bahasa Inggrisnya kita terjemahkan dari bahasa Inggris karena saya nggak paham bahasa Mandarin. Yang bahasa Inggrisnya itu sudah diterjemahkan 2 kali, sudah diedit 2 kali, tetap masih salah. Itu ada 2 poin yang salah. Jadi 1 poin itu yang saya bilang saya puas dan bangga. Ya, luar biasa ya. Berkat ketelitiannya sampai bisa menemukan kesalahan di naskah aslinya ya. Baik, silakan Ibu. Ya, saya mau nanya, kenapa Pak Agus memilih buku dengan judul Pedang Kebijaksanaan? Kalau orang kan berpikir pedang itu kan sesuatu yang dibawa ke medan perang dulu ya. Dan kebijaksanaan itu kan identik misalkan orang yang bijaksana. Jadi kayaknya bertolak belakang gitu. Saya mau tahu tuh alasannya kenapa. Yang milih bukan saya, itu judul aslinya memang Sword of Wisdom, jadi pedang kebijaksanaan. Tapi di Chinese Mahayana, di Buddhism Mahayana, lazim menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mungkin kalau kita lihat di desain covernya ini yang gambar si kawan kita juga, si saudara Yudi Gejali, dia kalau nggak salah dia yang ngurusin meditasi di Tergar kalau nggak salah, si Yudi Gejali. Dia belajarnya di Mingyur Rinpoche ya. Nah, gambarnya ini Manjusri, Bodhisattva Manjusri, pegang pedang. Dan pedang di sini memang sebagai simbolik kebijaksanaan. Simbolik di sini karena mungkin misalnya ketajamannya untuk membelah sesuatu. Kemudian juga pedangnya kadang diistilahkan pedang Vajra, pedang intan, berlian. Yang mana berlian itu adalah sesuatu yang benda terkeras di dunia, dia bisa membelah, menganalisis apapun. Nah, kebijaksanaan berarti diibaratkan sebagai pedang karena dia untuk membelah kebodohan kita, kesalahan berpikir kita gitu. Dan tentu saja tadi saya ngomongin soal sapu tangan dan lain sebagainya. Ya, pedang persepsinya orang kan sesuatu yang jelek, mungkin untuk bunuh orang atau untuk perang dan sebagainya. Tapi pedangnya sendiri kan nggak ngomong dia jelek atau bagus. Tergantung yang pakai juga mau buat apa. Mungkin jawabannya gitu. Baik, kayaknya waktunya sudah sampai. Jadi kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk semuanya telah berpartisipasi aktif. Nah, kita akan lanjutkan dengan penyerahan buku secara simbolik dari penerbit Karania yang akan diwakili Pak Waluyo kepada Pak Agus sebagai editor dan ketua komunitas Chan Indonesia, dan dari komunitas Chan Wihara Ekayana Serpong, Ko Subianto ya. Silakan Pak Waluyo dan Ko Subi.
Baik, terima kasih. Jadi dengan diserahkannya buku Pedang Kebijaksanaan ini sekaligus menandai ya simbol untuk peluncuran buku Pedang Kebijaksanaan. Silakan rekan-rekan semua bisa mendapatkan bukunya di stand-stand di luar sana nanti. Terima kasih kepada Bapak Agus Santoso dan Ibu Wiratna Sariguna atas sharing dharmanya yang telah diberikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan QRIS atau kantong dana yang telah disediakan. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Baik, kita akan memulai dengan pengumuman. Kebaktian Uposatha Malam Ceit bersama dengan perayaan Festival Onde dengan pendarasan Sutra Pumenpin pada tanggal 22 Desember pukul 7 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong.
Selanjutnya, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada para sahabat untuk mengikuti latihan pemimpin kebaktian Pali pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2022 pukul 3 sore sampai 7 sore di Baktisala Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Ibu Heni di 081 183 30 1711. Juga dibuka kesempatan untuk para sahabat yang ingin mengikuti latihan memimpin kebaktian Mahayana atau Lemkeng setiap Rabu pukul 19.30 sampai 21 di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Mei Mei di 0817 888 183. Selanjutnya, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk umat menyalakan lampion Imlek dalam rangka menyambut tahun baru Imlek 4721 di tahun 2023. Pendaftaran bisa melalui WA ke nomor 0818 0292 6368. Kebaktian Mahayana Lemkeng akan dimulai pada tanggal 8 Januari 2023 setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi sampai 9.30 pagi di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Peta Wata. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk hidup yang membutuhkannya. Eta wata ceam hehi sambatang punya sampadam sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sambatang punya sampada sabe buta anumodantu sabah sampati sidia eta wata ceamhehi sambatang punya sampadam sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa nagama idika punya tang anumodi wacirang rakantu lokasanti akasata cebu mata dewa nagama idika punya tang anumodi wacirang rakantu Indonesia idawonyatina hotu sukita
hontu nyatayo idavonya hotu sukita hontu nyatayo idavonya hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa nagama idika punyatang anumodit wacirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa nagama idika punyatang anumodit wacirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa nagama idika punyatang anumodit wacirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa nagama idika punyatan anumodit wacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa nagama idika punyatang anumodit wacirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Nama Karagata. Umat berlutut dan bersikap panjang. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dharmo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Budaya.